Kita melihat 2 tahun sebelumnya, jangankan kita yang berada di kampung, jangankan kita yang berada di tempat perantauan, kita yang berada di kampung halaman kita saja saat itu tidak bisa menunaikan sholat Idul Fitri bersama kaum muslimin di lapangan atau di masjid seperti ini. Kita hanya bisa menunaikan sholat Idul Fitri pada saat itu di rumah kita masing-masing bersama keluarga kecil kita. Maka ketika kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama kaum muslimin merayakan hari raya bersama-sama, ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Iya, wajib kita syukuri. Kita alamatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita imani, kita yakini bahwasannya nikmat ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tergolong kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, fa idza massal insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm. Manusia itu apabila ditimpa kesusahan, penderitaan, kesempitan, musibah, dia berdoa kepada kami. Tapi begitu kami berikan kepadanya rahmat kami berikan kemudahan, kenyamanan, mereka berkata, aku mendapatkan semuanya ini karena kepintaranku, karena usahaku, karena uletku, karena ketekunanku, karena kepandaianku. Maka sekali lagi, marilah kita mengakui dan mengalamatkan nikmat kita bisa berkumpul kembali setelah 2 tahun kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Mari kita alamatkan nikmat ini benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung dalam upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19 yang 2 tahun lebih menimpa bangsa kita dan juga bangsa-bangsa di dunia, khususnya mereka tenaga kesehatan dan juga pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam masalah ini secara langsung maupun tidak langsung. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kembali kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada permasalahan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita wujudkan syukur tersebut dengan cara meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Ramadaniyun, yaitu orang-orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal ibadah ketika bulan Ramadan saja. Marilah kita berusaha untuk menjadi Rabbaniyun, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kenal kepada Allah, kenal kepada berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah di semua waktu, di semua bulan, bukan hanya bulan Ramadan saja. Memang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah di bulan Ramadan lebih ringan daripada di bulan-bulan lainnya. Yang demikian itu karena situasi kondisi sangat mendukung. Allah mewajibkan kepada kita puasa. Banyak sekali teman-teman, saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang berpuasa bersama kita, sehingga kita mudah untuk melaksanakan puasa tersebut. Kita menjalankan qiyamul lail, salat tarawih, mudah juga karena banyak sekali yang mendukung, banyak sekali yang bersama kita sholat bersama-sama. Demikian juga dengan tilawah Al-Quran, demikian juga dengan bersedekah. Situasi kondisi sangat mendukung sekali untuk melakukan amalan-amalan soleh tersebut.
Adapun ketika bulan Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita, mungkin untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan seperti itu tadi kita merasa berat. Maka ada baiknya dalam kesempatan khutbah Jumat, dalam kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini, kita merenungkan atau mengingat dua hal. Mudah-mudahan dengan mengingat dua hal ini, rasa berat ketika ingin beribadah, rasa berat ketika ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkurang. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, renungilah, sadarilah, rasakan selalu bahwasanya sebenarnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Iya, perintah Allah Subhanahu wa taala kalau kita amati, kita renungi sebenarnya sangatlah sedikit. Coba bayangkan, dalam sehari semalam ada 24 jam. Allah hanya wajibkan kepada kita sholat 5 waktu saja. 5 waktu yang kalau kita kerjakan 1 waktu 10 menit, 5 waktu 50 menit, anggaplah 1 jam. Maka kita masih punya waktu yang tersisa 23 jam. Hanya 1 jam saja kita sisihkan waktu kita untuk menjalankan kewajiban sholat. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sedikit? Kemudian berkenaan dengan puasa juga seperti itu. Kalau kita renungkan, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Allah wajibkan kita sholat, Allah wajibkan kita puasa hanya 1 bulan saja, di bulan Ramadan. Berarti ada sisa 11 bulan tidak diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Demikian juga berkenaan dengan zakat. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya untuk berzakat. Apabila sudah mencapai nisab senilai 85 gram emas, atau katakan saja misalnya 85 juta, maka harta ini jika sudah mencapai hitungan 1 tahun Hijriah baru dikeluarkan zakatnya, hanya 2,5% saja. Seandainya Anda memiliki 100 juta, maka Anda hanya mengeluarkan 2,5 juta. Masih ada sisa 97,5 juta. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat sedikit? Iya, sangat sedikit. Bandingkan 2,5 juta dan 97,5 juta. Inilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati, sungguh sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesusahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita selalu ingat bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita sungguh amat sangat banyak, tidak bisa kita menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menentukan jumlahnya. Tapi baiklah kita menghitung sebisa kita. Bayangkan nikmat organ tubuh kita, kedua mata kita. Siapa di antara kita yang mau seandainya kedua matanya ditawar dengan harga 5M? Pasti tidak ada satupun di antara kita yang mau memberikan kedua mata kita, walaupun dengan harga yang lebih mahal daripada itu. Lidah kita, seandainya ada orang yang menawarnya dengan harga 2M, apakah kita akan memberikan lidah kita tersebut? Pasti tidak ada yang mau. Dua tangan kita, dua kaki kita ditawar dengan harga 10M. Siapa yang mau memberikan? Tidak ada yang memberikan. Ini menandakan bahwasanya nikmat organ tubuh saja, kedua mata, lidah, tangan, kaki, itu sudah 20M lebih. Kita tidak mau menukarnya dengan berapapun, dengan berapa miliar pun, bahkan dengan berapa triliun pun kita tidak berikan. Menunjukkan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah mahal, tidak bisa dihargai dengan apapun. Nikmat organ tubuh kita ini. Belum lagi nikmat yang lain. Nikmat otak kita, jantung kita, paru-paru kita, nikmat kita bisa bernafas.
gratis. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap kali kita menghirup udara dipungut ya 500 rupiah, maka kita tidak bisa bayangkan berapa puluh juta, berapa ratus juta yang harus kita keluarkan untuk biaya bernafas saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha baik kepada kita semuanya. Allah gratiskan. Sungguh luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak. Nikmat-nikmat ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menebusnya, kita ingin berterima kasih, mewujudkan terima kasih itu dengan ibadah kepada Allah sebanyak apapun. Anggaplah kita sholat tarawih mulai dari ba'da isya sampai subuh, itu belum bisa mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sekian banyaknya. Walaupun kita berpuasa sepanjang tahun, setiap hari kita puasa, belum cukup untuk mengganti nikmat berupa kedua mata kita. Maka kaum muslimin dan muslimat, jika Anda merasakan ibadah itu berat, membebani, ingatlah hal ini. Ingatlah bahwasanya kita ini seandainya ibadah sebanyak apapun itu belum bisa mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita senantiasa tumbuh semangat kita untuk senantiasa taat kepada Allah, ibadah kepada Allah meskipun Ramadan telah berlalu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kaum muslimin semuanya, marilah kita melihat perkumpulan kaum muslimin hari ini di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain. Kaum muslimin berkumpul di hari yang sama, di tempat yang sama untuk merayakan hari raya mereka bersama-sama. Iya, hari ini hari Senin, tanggal 1 Syawal, berdasarkan pendapat dua kelompok yang terkadang berselisih pendapat. Dua kelompok yang biasanya berselisih pendapat dalam menentukan 1 Syawal, alhamdulillah di hari ini mereka sepakat untuk mengatakan bahwasanya hari ini adalah 1 Syawal. Ini juga nikmat Allah Subhanahu wa taala tersendiri. Nikmat yang tidak bisa diwujudkan oleh usaha manusia. Walaupun ada orang yang sangat alim, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati, tidak bisa menyatukan pendapat ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan kita bersatu, kita bersama-sama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa menyatukan hati manusia. Hanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyatukan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Wahai Muhammad, seandainya engkau mengeluarkan harta sepenuh bumi ini untuk menyatukan hati mereka, tidak akan sanggup kamu menyatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Wadkuru id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai orang-orang yang bersaudara. Wadkuru id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmat Allah kalian bisa menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Sekali lagi, fa'asbahtum binikmatihi ikhwan. Kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara dengan nikmatnya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ukhuwah Islamiyah, berupa persatuan, kebersamaan, marilah kita rawat, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya telah memberikan kepada kita semuanya perkara-perkara, aturan-aturan yang kalau kita menjaganya, insya Allah itu akan mampu menumbuhkan dan memupuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang ada di antara kita. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum
wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Demikian juga kaum wanita, janganlah sebagian wanita merendahkan wanita yang lain, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling mencela. Jangan pula kalian menjuluki sebagian kalian dengan julukan-julukan yang buruk. Seburuk-buruk julukan adalah julukan kefasikan setelah keimanan. Siapa yang tidak bertobat darinya, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara-saudara kalian, dan jangan pula sebagian kalian menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kalian kalau kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak menyukai. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengampun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan kepada kita hal-hal yang bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu beliau menetapkan 6 hak muslim terhadap muslim yang lain. Beliau bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Idza da'aka idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Yang pertama adalah apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah, doakan rahmat untuknya. Apabila dia meminta nasihat, nasihati dia. Apabila dia sakit, jenguklah. Dan apabila dia meninggal dunia, maka antarkanlah, ikutilah jenazahnya. Rasulullah juga bersabda, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wala yakhtub ba'dukum ala khitbati akhihi. Janganlah sebagian muslim menjual di atas penjualan saudara muslimnya. Jangan pula sebagian saudara muslim mengkhitbah, melamar di atas lamaran saudara. Sungguh masalah lamaran ini adalah masalah duniawi, masalah mencari wanita idaman. Ternyata sesuatu yang sangat agung di mata manusia, yang sangat sakral, ini masih kalah sakralnya dibandingkan dengan ukhuwah Islamiyah. Artinya ketika seseorang misalnya laki-laki mencintai seorang perempuan dan dia ingin melamarnya, ternyata sudah ada saudara muslim yang lebih duluan melamar dan sudah ada persetujuan diterima lamaran tersebut, maka dia harus merelakan. Dia tidak maju untuk melamar, padahal itu adalah wanita yang sangat dia idam-idamkan, sangat dia cintai. Ternyata kecintaan laki-laki kepada wanita seperti ini masih kalah sakral kalau dibandingkan dengan ukhuwah Islamiyah. Demikian juga masalah penjualan, masalah mencari untung duniawi, sesuatu yang sangat diagungkan oleh manusia. Ternyata ini juga kalah agungnya, kalah sakralnya dibandingkan dengan ukhuwah Islamiyah. Kita harus mundur ketika saudara kita sudah melakukan penjualan, meskipun kita juga akan membeli barang yang dia beli. Kita ingin menjual barang yang dia jual, tapi karena dia lebih duluan, kita ngalah. Ini menunjukkan betapa agungnya ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak-hak persaudaraan, adab-adab bersaudara, menjaga ukhuwah Islamiyah yang saya sebutkan ini tadi diberlakukan kepada setiap muslim. Selama saudara kita itu adalah seorang muslim, maka dia memiliki hak tersebut.
hak yang wajib untuk kita perhatikan, wajib untuk kita jaga. Entah dia sama pendapat dengan kita atau beda pendapat dengan kita, dia berasal dari golongan kita atau di luar golongan kita, selama dia adalah seorang muslim, seorang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah saudara kita, dia adalah muslim. Memang ada perbedaan, ada perselisihan, ada beda pendapat antara kita dengan dia, tapi selama dia adalah seorang muslim, hak-hak persaudaraan yang saya sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah tadi menjadi hak dia. Sebagian orang membatasi ayat-ayat dan hadis-hadis tadi hanya pada kelompoknya saja. Dia menunaikan hak saudara muslim kalau sependapat dengan dia, satu golongan, satu kelompok dengan dia. Kalau sudah beda pendapat, lain golongan, lain kelompok, dia setengah hati di dalam menunaikan hak-hak persaudaraan ini. Maka di hari raya Idul Fitri yang sangat berbahagia ini, mari kita semuanya mengingat, merenungkan, memperhatikan hak-hak tersebut untuk kita jaga bersama, untuk kita perhatikan dan untuk kita tunaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah sholat kami, terimalah sedekah kami, terimalah tilawah Al-Quran kami, meskipun kami tidak bisa memberikan yang banyak kepada Engkau ya Allah, hanya sedikit yang kami berikan, terimalah ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pengampun, maha penerima. Meskipun amalan-amalan kami sangatlah sedikit, amalan kami penuh dengan kekurangan. Ketika kami sholat, kami kurang menghadirkan hati kami. Ketika kami puasa, kami terkadang masih melakukan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang Engkau haramkan ya Allah. Banyak kekurangan, banyak cacat dalam ibadah kami. Akan tetapi Engkau adalah Ghafurun Syakur, Engkau maha pengampun ya Allah. Engkau maha menerima sesuatu yang sedikit. Terimalah yang sedikit dari kami ya Allah, dan ampunilah kami semuanya. Sesungguhnya Engkau maha pengampun, maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.